Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mulia Nur Malasari, tingkat 2B Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan prosedur melakukan IVA test. Adapun tujuan melakukan IVA test yaitu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan pada leher rahim ibu. Adapun langkah yang pertama yaitu memperkenalkan diri dan menyapa ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Mulia, mahasiswa Kebidanan Poltekkes Makassar. Di sini saya bertugas di Poli Kebidanan. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Apa kabar Ibu? Pastikan Ibu ingin melakukan IVA test. Contohnya bertanya, baik Ibu, seperti yang telah dijanjikan pada hari sebelumnya, Ibu akan dilakukan pemeriksaan IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. Selanjutnya menilai pengetahuan ibu tentang tes IVA, menjawab kebutuhan dan kekhawatiran ibu mengenai tes IVA, memeriksa apakah alat dan bahan, sumber cahaya atau lampu telah tersedia dan siap digunakan. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu sarung tangan satu pasang atau handscoon, spekulum atau cocar bebek 2 buah yang ukuran S1, yang M1, wadah berisi larutan asam asetat 5%, wadah berisi air DTT, kapas lidi 6 batang, larutan klorin 5% untuk menyangka lampu dan alas bokong. Memastikan ibu telah buang air kecil, membasuh daerah genitalia bila perlu. Meminta ibu untuk melepas pakaian dari pinggir ke bawah, membantu ibu naik ke meja periksa dan masukkan duduk dengan posisi litotomi. Mencuci kedua tangan di bawah air mengalir dan keringkan. Membatasi abdomen, menyusun alat dan bahan pada wadah yang telah di DTT. Selanjutnya, infeksi visual dengan asam asetat atau IVA, periksa duduk dan mengatur posisi kursi agar nyaman, memastikan sumber cahaya siap digunakan, memakai sarung tangan yang bersih, pemeriksaan genitalia eksterna, lubang uretra, kelenjar scan dan kelenjar Bartholin, memasang spekulum, memasukkan dan mengeringkan spekulum agar ibu tidak perlu merasa kesakitan, dan mengatur posisi sehingga seluruh servis dapat terlihat dengan jelas, mengarahkan sumber cahaya sehingga seluruh serviks terlihat dengan jelas. Selanjutnya membersihkan serviks menggunakan swab kapas bila perlu, kemudian swab kapas yang sudah digunakan dibuang. Selanjutnya memeriksa serviks apakah terdapat lesi yang mencurigakan kanker, cervicitis, ekstropion, tumor, krista, dan ulkus. Mengoleskan cairan asam asetat pada serviks dan menunggu selama 1 menit atau 60 detik. Memeriksa apakah serviks mudah berdarah, memeriksa apakah terdapat plak putih tebal. Selanjutnya menghilangkan sisa asam asetat dari serviks dan vagina menggunakan swab yang telah disiapkan, melepas spekulum dengan cara memiringkan agar ibu tidak terlalu merasa kesakitan. Lalu dekontaminasi dengan merendam spekulum dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya melakukan pemeriksaan bimanual dan rektovaginal bila perlu. Setelah melakukan IVA test, bersihkan lampu larutan klorin 0,5%. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin dengan keadaan terbalik. Selanjutnya, mencuci kedua tangan di bawah air mengalir hingga bersih dan keringkan. Selanjutnya, membahas hasil IVA test dan temuan lain pada catatan medis. Membahas hasil tes IVA dan pemeriksaan panggul bersama ibu
dan menjawab pertanyaan jika hasil tes IVA negatif. Jika hasil tes IVA negatif, beritahu kepada ibu kapan kembali untuk menjalani tes IVA selanjutnya. Jika hasil IVA positif atau diduga kanker, diskusikan langkah selanjutnya. Selanjutnya yang akan dianjurkan setelah selesai memberi konseling, berikan pengobatan atau rujukan. Konseling pasca tes IVA, beritahu bahwa dia bisa kembali setiap saat bila membutuhkan nasihat atau pertanyaan medis, dan memberikan instruksi tindak lanjut. Itulah tadi video mengenai IVA tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Nurmalasari dari tingkat 2B Prodi D3 jurusan Kebidanan Poltekkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pap smear. Adapun tujuan dari melakukan pap smear yaitu untuk mengetahui apakah terdapat kanker serviks pada leher rahim ibu. Langkah yang pertama yaitu persetujuan pemeriksaan atau informed consent. Menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan, jelaskan tentang tujuan pemeriksaan. Baik ibu, tujuan pemeriksaan pap smear ini untuk mengetahui apakah terdapat kanker serviks atau tidak. Pastikan bahwa pasien telah mengerti prosedur dan tujuan pemeriksaannya. Contohnya, apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang tadi saya jelaskan? Kemudian minta persetujuan untuk melakukan tindakan. Apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan pap smear ini? Selanjutnya, adapun alat dan bahan yang dipersiapkan yaitu kapas dan larutan NaCl, spekulum cocor bebek, kemudian penjepit kasa, spatula airi, kitobras, gelas objek, spray atau staining jar, plus etil alkohol 95%, meja instrumen, ranjang ginekologi dan penopang kaki, lampu sorot, label gelas objek, sarung tangan bersih bukan yang steril, apron dan baju periksa, sabun dan air bersih, dan yang terakhir ada tisu towel. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya mempersiapkan pasien. Minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan melepas pakaian dalamnya. Contohnya, ibu silakan buang air kecil dan melepas pakaian dalam ibu. Kemudian persilahkan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi dengan posisi litotomi. Hidupkan lampu sorot dan arahkan dengan benar pada bagian yang akan diperiksa. Kemudian mempersiapkan diri dengan mencuci tangan di bawah air mengalir, kemudian dikeringkan menggunakan tisu, pakai sarung tangan. Selanjutnya pemeriksaan. Periksa duduk pada kursi yang telah disediakan, menghadap ke aspek khusus genitalia. Kemudian periksa pandang inspeksi pada daerah vulva dan perineum. Apakah ada tumor luka cairan, apakah ada tumor luka, cairan perubahan warna kulit. Selanjutnya ambil spekulum dengan tangan kanan, masukkan ujung telunjuk kiri pada introitus agar terbuka. Masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus, yakin bahwa tidak ada bagian yang terjepit. Lalu dorong bila ke dalam lumen vagina. Setelah masuk setengah panjang bila, putar spekulum 90 derajat hingga tangkai ke arah bawah. Kemudian tekan pengungkit bila sehingga lumen vagina dan porsio tampak jelas. Perhatikan ukuran dan warna porsio dinding dan sekret vagina. Jika sekret vagina ditemukan banyak, bersihkan secara hati-hati supaya mengambil epitel tidak terganggu. Melakukan pengambilan sampel pada permukaan porsio dengan menggunakan spatula airi yang diputar 360 derajat. Mengusapkan sampel pada gelas objek dengan benar, yaitu sesuai dengan sisi spatula yang dipergunakan untuk menghapus permukaan serviks.
ketika mengambil sampel. Selanjutnya melakukan pengambilan sampel endocervix di kanalis cervicalis mempergunakan kitobras dengan memutar 360 derajat sebanyak 1 atau 2 putaran, mengucapkan pada gelas objek yang sama pada tempat yang berbeda dengan sampel yang pertama sehingga tidak sampai tertumpuk. Kemudian sambil segera difiksasi sebelum mengering bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20 sampai 25 cm atau merendam pada wadah yang berisi etil alkohol 95% selama 15 sampai 30 menit. Kemudian diangkat dan dibiarkan mengering sendiri serta diberi label. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bila, kemudian keluarkan spekulum. Letakkan spekulum pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya pemeriksaan berdiri untuk melakukan periksa bimanual untuk tentukan konsistensi porsio besar dan arah uterus serta keadaan parametrium. Kemudian angkat tangan kiri dari dinding perut, usapkan larutan NaCl pada bekas sekret atau cairan di dinding perut dan di sekitar vulva atau perineum. Kemudian beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dan silahkan ibu untuk mengambil tempat duduk. Itulah video pap smear dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.